bahwa yang kuliah bisa putus kuliah kalau tidak ada beasiswa. Kemudian juga anak-anak yang ingin kuliah tidak sanggup orang tua, sementara kan kita harus mengejar target angka partisipasi pendidikan tinggi itu harus ditetapkan. Oleh sebab itu pemerintah memberi atensi kepada peningkatan alokasi beasiswa khususnya di NTT. Bahkan tahun ini tahun 2021 untuk swasta saja, karena di NTT ini ada 56 perguruan tinggi swasta yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Lebih dari 50 miliar kita salurkan. Oleh sebab itu, saya harap lembaga kita ini sekolah Nusa Bunga Floresta ini ke depan akan kita perhatikan, karena saya dengar tahun ini agak kurang beasiswa. Tahun depan akan kita usahakan mereka untuk mendapat anak-anak di kabupaten ini mendapat alokasi beasiswa yang lebih besar lah. Kemudian karena syarat-syaratnya sudah ada di internet, syarat-syarat misalnya kalau yang karena kemampuan orang tua ada surat keterangan tidak mampu dari desa, macam-macam lah itu. Dan saya sudah minta nanti kepada pimpinan di sini bahwa mereka mempelajari dokumen yang dipersiapkan, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Begitu beasiswa kita salurkan bisa terserap, karena ada sejumlah juga beasiswa tidak terserap karena kemampuan daripada lembaga untuk menangkap itu, karena biasanya diberikan batas waktu kepada kita. Oleh sebab itu salah satu treatment kita untuk mendorong untuk membesarkan lembaga ini, karena lembaga ini resmi, terakreditasi dan bagus. Tentu saya berkepentingan sebagai pimpinan lembaga itu untuk membuatnya menjadi semakin bagus ke depan. Oleh sebab itu saya harapkan anak-anak dari Nagakeo silakan kuliah di sini. Lembaga ini lembaga resmi dan sudah terakreditasi, dan kami sebagai pemerintah dan kami akan memperhatikan dalam pengalokasian beasiswa khusus kepada tentu dominan kepada misalnya orang tua yang kurang mampu. Kalau sudah mampu tentu saja dia tidak bisa. Dan itu kuliah ada macam-macam beasiswa, dan kita akan arahkan ke sini meningkatkan jumlah mahasiswa kita yang menerima beasiswa. Itu harapan saya ke depan. Lalu satu lagi Bapak, terkait isu, minta maaf Pak, kita selama ini ada isu miring terkait dengan STKIP, terkait legalitas. Apakah benar Bapak, legalitas tidak ada? Yang jelas izinnya ada, akreditasinya ada. Siapa bilang masalah kan, kalau ada persoalan pribadi kami tidak urusan. Tapi dari saya kan kepala inti wilayah 15 perwakilan pemerintah, ini lembaga jelas ada izinnya, bahkan terakreditasi, maka tidak ada, kalau dia tidak legal saya kira datang. Sehingga bisa mendapatkan beasiswa. Oh iya bisa. Cuma biasanya kita minta yang beasiswa sekarang makin baik akreditasinya didapat lebih besar, termasuk jumlahnya. Kalau misalnya akreditasi A bisa bikin uang kuliah 10 juta per tahun, 25 juta per tahun. Kalau akreditasi B hanya segini, akreditasi segini. Maka biasanya semakin baik, makanya kita minta juga lembaga meningkatkan akreditasi. Semakin baik akreditasi, maka bukan hanya jumlahnya, besar per orang itu akan diterima lebih besar. Dan yang dibiayai beasiswa itu bukan hanya uang kuliah, termasuk biaya untuk biaya hidup mahasiswa. Maka waktu kemarin rapat kita juga dengan Inspektorat Jenderal. Biasanya untuk mahasiswa itu disalurkan ke rekening mahasiswa, sedangkan untuk lembaga SPP-nya kita salurkan kepada rekening lembaga yang bersangkutan. Jadi kalau bisa saja itu ada isu apa, tapi itu bersifat pribadi, tapi yang jelas lembaga resmi dan merupakan salah satu perguruan tinggi yang terakreditasi di NTT dan tidak perlu diragukan. Makanya saya bilang tadi silakan kuliah di sini, karena seperti saya katakan tadi dalam program MBKN tidak harus ke Jakarta, dari sini bisa mengikuti kuliah di mana saja sekarang. Jadi itu mungkin yang saya sudah minta juga kepada yayasan dan ketua supaya mensosialisasikannya kepada masyarakat, kepada sekolah-sekolah, bahwa kalau kita juga bagus, kalau orang tidak tahu kita bagus ya orang nggak tahu kita. Maka di sini saya lihat ada kurang sosialisasi, sehingga student body-nya tidak terlalu besar. Harapan saya ke depan akan student body-nya meningkat besar. Itu harapan saya. Terima kasih. Saya bilang tadi di dalam pidato saya, sekarang kan masih 2 prodi. Kalau
mereka bisa sampai 10 prodi, tapi semuanya menjadi STKIP toh, karena di bawah naungan sekolah tinggi ilmu pendidikan dan keguruan, supaya dia bisa membuka prodi-prodi baru yang bukan guru, misalnya prodi teknik sipil, prodi pariwisata, prodi hukum, harus berubah menjadi apakah institut atau universitas. Biasanya universitas harus minimal 10. Maka target saya adalah pertama dulu menambah prodi dulu, mungkin tambah 3 menjadi 5 prodi, sambil juga berubah. Apakah mereka otomatis yang membuat berubah adalah mereka? Cuma dapat izin, kami menilai, akan saya berikan rekomendasi. Cuma yang menyiapkan dokumennya adalah lembaga. Maka saya dorong tadi teman-teman, siapkan dokumennya, kami periksa, kami bimbing. Sejauh mana kecepatannya itu tergantung mereka, karena sekarang sistem online. Tapi harus mendapat izin rekomendasi dari LLDT, baik negeri maupun swasta. Termasuk Undana harus izin kita, harus melakukan penilaian. Dan kapan itu? Saya serahkan penuhnya kepada teman-teman di sini dan kami siap mendorong itu untuk kemajuan. Bahkan